Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diberikan itu adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama. Bapak, Ibu ketika sedang puasa itu apa yang dirasakan? Yang pertama lapar. Betul. Yang kedua haus. Yang ketiga lemas. Yang keempat mengamuk. Kalau makanan kurang, nasi tidak masuk, gula berkurang turun, maka emosi naik ke atas. Betul? Ibu selama 6 hari ini suaminya ada yang marah-marah. Alhamdulillah. Ini tebing tinggi, betul? Orang tebing tinggi tak ada yang darah tinggi. Sampai mana tadi? Lupa pula. Orang tebing tinggi tak ada yang darah tinggi karena semuanya rajin bersolawat. Maka kita jagalah selamat semangat bersolawat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita disuruh merasakan lapar, disuruh merasakan haus, disuruh merasakan lemas, biar supaya kita peduli sama orang lain. Bisa kita merasakan lapar kalau kita perut kenyang? Tidak bisa. Ini masalah rasa, guys. Rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia mesti dirasakan langsung. Makanya sejak hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sudah 6 hari kita berlapar-lapar. Maka dengan berlapar ini segeralah kita peduli kepada jiran, tetangga, kawan, sahabat. Maka segera membayar zakat. Sudah bayar zakat? Bagus bayar zakat di bulan Ramadan. Kenapa bagus bayar zakat di bulan Ramadan? 3 keutamaannya. Yang pertama, setiap bulan Ramadan ingat zakat. Setiap bayar Ramadan ingat zakat. Setiap datang Ramadan ingat zakat. Kalau dibayar di bulan Januari, Februari, Maret, April lupa. Karena banyak yang kita ingat. Saya sendiri membayar zakat menjelang Ramadan dari dulu, sejak dari awal, sehingga kalau sudah mau datang Ramadan ingat zakat, ingat Ramadan, ingat zakat. Mudah-mudahan masyarakat tebing tinggi yang belum berzakat di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin. Yang kedua, ayu shadaqatu afdal. Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan. Apa pula di bulan Maret? Di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau kita berbagi di bulan Ramadan, mendapatkan kelipatan-kelipatan amal. Sholat berlipat ganda, sedekah berlipat ganda, zikir berlipat ganda, pahala berlipat ganda. Maka zakatnya pun berlipat ganda insyaallah. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Yang mau bayar zakat, alhamdulillah. Yang tak mau bayar zakat, insya sudah dikasih tahu tak juga mau bayar zakat, innalillah mati itu. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa ikan bakar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di tebing tinggi lah ada jamaah di atas damkar. Hai Besti.
Itu pasti anak-anak muda semua itu. Siapa yang belum minum buka puasa, silakan buka mulut, disemburkan orang itu nanti air pemadam kebakaran. Yang punya handphone, handphonenya ada flash, ada lampunya, bisa dinyalakan. Drone siap. Nah, on kan drone-nya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemana drone tadi hilang? Nah, tolong adik-adik operator drone dari tim media itu nanti kirimkan ke tim Ustadz Somad video dari atas, mau kita upload ke TikTok. Beginilah orang tebing tinggi malam Ramadan bersolawat. Takbir. TikTok haram, TikTok tak boleh, TikTok jangan ditengok. Salah kita. Kenapa kita biarkan TikTok itu isinya ulat pinang sama ulat sagu? Tapi setelah acara tablik akbar di tebing tinggi Tanjung Jabung Barat, TikTok isinya solawat, TikTok isinya zikir, TikTok isinya potongan-potongan tausiah. Orang dapat hidayah melalui TikTok insyaallah. Amin ya rabbal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, karena ceramahmu. Aku bukan penceramah Pak Ustadz, karena tulisanmu. Aku bukan penulis novel Pak Ustadz, karena akunmu, karena Facebookmu, karena YouTubemu, karena Twittermu, karena TikTokmu, ditonton orang, dilihat orang. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda semua selamat dari fitnah akhir zaman. Ara'aital ladzi yukazzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek Islam. Pendusta agama bukan orang yang mengejek ulama. Yang mengejek ulama, mengejek Islam itu orang kafir. Betul? Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tak peduli kepada anak ya, wala yahuddu ala ta'amil. Ada orang tebing tinggi yang yatim, ada orang tebing tinggi yang miskin. Jangan sampai mereka tidak buka puasa, jangan sampai mereka tak makan, jangan sampai mereka tak sekolah, jangan sampai diusir dari kelas karena tertunda bayar uang SPP bulanan. Satu kampung ini kita akan dilaknat Allah. Siap selamatkan anak yatim? Siap selamatkan janda-janda? Siap-siap aja. Siap, wah banyak lagi. Yang bilang siap, ku tengok udah tua-tua pula itu. Kan anak muda. Siap yang maksud saya siap ini artinya memberikan santunan. Dari jalan lintas ke tebing tinggi ini berapa kilometer? Saya tak tahu tadi. Begitu saya terbangun belum juga sampai. Begitu terbangun belum juga sampai. Tapi saya saking bagusnya jalan itu tertidur saya tadi. Tidur saya.
Tanyalah Bang Ican kalau tak percaya. Apa yang dilakukan Ustaz Somad di mobil? Tidur saya. Mudah-mudahan begitulah mulus kita jalan ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak habis panen sawit. Di sini usahanya sawit apa karet? Habis panen sawit, pergi ke warung, bilang sama orang warung, bungkus, siap. Apa yang mau dibungkus? Beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti gabin 1, susu saset 20 bungkus, ikan sarden 5 kaleng. Bawakan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang mengantar ke rumah anak yatim. Setuju? Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak mengantar, cantik pula emak anak yatim itu kelainan. Aku juga yang kena. Ini udah kuajarkan, ini teknisnya. Ibu sudah setuju dengan ini kan? Alah, pura-pura tak setuju pula. Insya Allah selamatlah kita dari para pendusta agama, insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bisa kita ulang? Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, nasi di piring tinggi membumbung. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Orang tebing tinggi ini suka bersedekah, betul? Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak-nebak aja. Kalau ditengoklah dari pentasnya, dari balehonya, dari umbul-umbulnya, ini orang ini suka bersedekah. Ini entah bunga-bunga siapa lah dipinjam orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diukur bukan berapa hari puasa sunat, bukan berapa kali ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, haji, bukan dilihat sampai kening hitam karena sholat tarawih, tapi yang dilihat adalah bagaimana peduli kepada saudara. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, seperti sayang pada diri sendiri. Bapak 1, ibu 1, anak 2. Berapa orang di rumah? Memang kalau orang belum buka puasa memang payah menghitung memang. Bapak 1, ibu 1, anak 2. Berapa orang? 4 orang di rumah. Tapi ibu waktu masak kolak, ibu bilang, Bang, naikkan budget belanja Ramadan 2 kali lipat. Setuju Bu? Oh, setuju orang nih Pak. Kenapa belanja kita meningkat? Makan siang kita kan tak ada. Makan kita cuma sahur sama berbuka. Kenapa? Karena nanti kita masak kolak 4 mangkok jadi 2, 8 mangkok. Kita kan cuma berempat di rumah. Bapak 1, ibu 1, anak 2. Kenapa 8 mangkok? Yang 4 lagi kita bagi ke fakir miskin dan anak yatim. Mengantar. Tolong drone usah kau ganggu lagi. Pergi kemana. Kalau kalian tetap situ, ibu-ibu itu tak fokus, asik melambai-lambai juga lebih. Saya pun tak fokus, hilang juga bahan saya menengok drone. Kalau mau membagi ke anak yatim fakir miskin, membaginya jam 6 sore. Jam berapa? Jam 6 dibagi. Ini sekarang banyak orang habis tarawih, selesai pengajian jam 11 barulah dibagi kolak. Tolong bagi kolak ke anak yatim jam 11. Dicicipi anak yatim, asam mak, kata dia. Makan aja lah. Dimakan jam 11, jam 12 mati. Masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Sebab kematian, kolak basi. Satu kampung tebing tinggi ini kita dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kolak itu enak lewat jam 6,
Kalau gulai itu enak jam 6, kalau ayam itu enak jam 6, kalau ikan bakar itu enaknya jam 6, maka jam 6 juga saudara kita itu memakannya. Yang sudah salah selama 6 hari ini diperbaiki 24 hari ke depan. Siap? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih, ngomong aja apa. Ustaz sendiri, insya Allah Ustaz Somad bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat hari Selasa, besok hari Selasa akan berbuka bersama anak yatim dan fakir miskin, menyediakan 1000 porsi. Allahu Akbar. Kalau ada yang dari tebing tinggi mau datang, silakan datang ke Pekanbaru, ongkos tanggung masing-masing. Pak Ustadz, kami tak bisa datang ke Pekanbaru. Tak bisa datang ke Pekanbaru, tak usah. Buat di tebing tinggi, buatkan. Itu masjid halamannya luas, lapang. Buatkan acara berbuka puasa. Kami membuatkan acara buka bersama gratis setiap sore, 300 porsi. Berapa? Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah ceritakanlah, sampaikanlah, supaya orang tahu. Insya Allah mudah-mudahan selesai ini makin banyak orang tebing tinggi yang suka bersedekah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sebelum Ustaz datang ke tebing tinggi, suami saya ini pelit, bin medit, bin kikir, bin bakhil, bin kedekut. Tapi sejak Ustaz ceramah kemarin di tebing tinggi, selama ini Pak Ustaz, kalau ada orang bawa kotak iuran sedekah yatim miskin, 2000 perak lah dimasukkannya ke kotak. Sejak Ustaz ceramah di tebing tinggi ada peningkatan Pak Ustaz. Berapa Bu? 2500. Inna, apa pula innalillah, matilah dia. Suara apa yang banyak kali ini? Burung walet. Oh, kusangka tadi rumah konglomerat, rupanya rumah burung. Hebatnya orang tebing tinggi ini. Di kanan kiri jalan, di kanan kiri sawit, sampai ke kotanya burung walet. Burung walet bisa hinggap sekilo berapa itu? Pokoknya tak usahlah Ustaz hitung-hitung, berduit semua orang tebing tinggi ini. Mudah-mudahan melimpah ruahlah rezeki orang tebing tinggi. Masjidnya cantik dan indah. Kenapalah acara ini tidak dibuat di masjid? Kenapa dibuat di tanah lapang? Setelah sampai baru tahu saya jawabannya. Kalau sebanyak ini masuk ke masjid, meletup masjid itu, meledak masjid tebing tinggi. Maka dibuat di tanah lapang. Kenapa dibuat di tanah lapang? Karena ada orang-orang yang tak pernah ke masjid. Dia kata dia, kalau Ustaz Somad ceramah ke masjid, aku tak mau datang, aku takut. Karena kawanku 2 kali ke masjid meninggal. Tapi kalau dibuat di tanah lapang, aku hadir. Inilah pentingnya kalau nanti ada orang yang bertanya, kemarin Ustaz Somad di tebing tinggi, kenapa tausiahnya tidak di dalam masjid? Sudah dijelaskan Ustaz Abdul Somad. Ini tebing tinggi ini aman atau tak aman? Kenapa pakai jeruji besi macam dalam penjara? Supaya Ustaz Somad tidak diserang emak-emak garis keras. Itu kota apa itu Bang? Kota untuk apa? Untuk apa lagi? Masjid dah siap. Bapak Ibu, itu bukan dibawa Ustadz Somad, duitnya bukan dibawa ke Pekanbaru. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad tidak pernah ceramah di satu tempat duitnya dibawa ke Pekanbaru. Tidak begitu. Duit orang tebing tinggi dipakai untuk kepentingan di tebing tinggi. Allahu Akbar. Bagi ibu yang tak ada bawa duit, masukkan gelang cincin anting. Kalau ada gigi emas, masukkan ke dalam. Fuih, masuk ke dalam. Setuju? Oh, setuju orang nih. Ma'akal tafa'afnaita. Duit yang banyak dibelikan ke makanan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk, dibelikan ke makanan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk. Tapi yang disedekahkan
itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Berapa banyak orang tebing tinggi yang kaya-kaya, rumahnya besar, tinggal, mobilnya besar, tinggal, bininya besar. Ibu, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak, kalian akan mati dalam kesendirian. Harta kalian akan diambil ahli waris, akan diambil istri, akan diambil anak. Anak kalian tak terlalu ganas, menantu yang luar biasa. Siapa yang main-main mercon itu? Pak polisi, tangkap. Sadis sekali Ustaz Somad ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tinggal, semuanya akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati. Yang kuat-kuat marah. Pak asisten mati. Berani kalian bilang Pak asisten mati. Ustad mati. Wah, aku aja diginikan orang nih Pak. Ada yang tak mati-mati di tebing tinggi ini? Kita semua akan mati. Baju kebesaran tinggal, sorban tinggal, batik tinggal, peci tinggal, cincin kesayangan tinggal. Cincin ini dua-duanya kasih orang. Peci tinggal, mikrofon tinggal, semua hanya tinggal kenangan. Mudah-mudahan Ustadz Somad meninggalkan kenangan yang baik di tebing tinggi. Kau pernah jumpa Ustadz Somad? Oh iya, dia kemarin bulan puasa datang ke kampung kami. Jam berapa dia datang? Dia sampai di kampung kami jam 10. Kau datang jam berapa? Aku jam 4 udah duduk di situ. Ibu jam berapa tadi duduk di sini, Bu? Jam 6. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir cepat ini, cepatkanlah dia masuk ke dalam surga. Cepatkanlah jodohnya ya Allah. Wah, banyak tuh yang belum berbini. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini ku tengok yang bilang amin anak-anaknya udah bentuk 5-3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lidah kita mesti banyak berzikir. Besok siang datang orang ngajak cerita aib orang lain. Cumana anak si anu, cumana bini si anu, cumana laki si anu, cumana menantu si anu, apa. Subhanallah walhamdulillah. Begitu juga begitu selesai sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mulailah datang yang sebelah itu bertanya, kabarnya si anu, kabarnya mau hari raya ini udah beli mobil baru, udah rehab rumah. Subhanallah walhamdulillah. Begitu juga selesai tausiahnya nanti pas di jalan, pas mau pulang, datanglah kawan-kawan bertanya, Ustaz Abdul Somad itu ku tengok lain bentuk mukanya, lebih putih dari yang ku tengok di dulu. Subhanallah walhamdulillah. Jangan bicara aib sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli zikir. Suami-suami ibu semuanya ahli zikir. Istri-istri bapak semuanya ahli zikir. Kalau suaminya berzikir, insya Allah selamat dari pelakor. Kalau bininya berzikir, insya Allah belanjanya tak terlalu banyak. Amin kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, acara besar begini dengan ribuan orang bisa terwujud,
ini pastilah ada kerjasama yang baik di antara masyarakat tebing tinggi. Betul? Siap jaga persatuan, siap jaga tebing tinggi, siap jaga Tanjung Jabung Barat, siap jaga Jambi, siap jaga Indonesia. Takbir. Kami Pak Ustadz datang jam 4 duduk di bawah. Ustadz Somad datang terlambat duduk di atas. Di mana letak keadilan? Nanti setelah kami pulang naiklah ke atas ini. Setelah saya pulang nanti naiklah ke atas ini, berdiri minta foto sama kawan di bawah. Enggak ada apa-apa di atas ini. Karpet ini punya orang. Tolong nanti selesai acara balikkan ya panitia. Karpet itu sajadah, itu punya masjid dan musola. Ustaz Abdul Somad dikasih kasur karena dia kurus, takut tulangnya kena lantai. Bukan berarti saya lebih mulia, bukan berarti saya lebih ikhlas, bukan berarti saya lebih terhormat, bukan berarti saya lebih dulu masuk surga. Boleh jadi yang di belakang, yang di ujung, yang berdiri, yang di atas tanah itu lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang nih. Matilah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan itu nanti kita mati, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu kita nanti masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan la ilaha illallah. Maka di antara cara menjaga supaya mati husnul khatimah, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', bersedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah matinya husnul khatimah insyaallah. Ada orang mati 3 hari 3 malam tak mati-mati, dibuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya pas jam 2 malam mati. Ditanya sama tetangganya, kok mati? Udah disiram pakai daun kelor tak juga mati, ku ambil batang kelor, ku pukulkan, mati gitu. Akhirnya kita semua akan mati. Mimda tema taya bawati. Tahu pula orang ini mengeja. Berarti yang tahu udah tua. Anak-anak sekarang mana ada pakai tahu mengeja mimda tema taya bawati. Anak sekarang ngaji AAA bataba tatata batasa basaba. Ada orang Minang di sini? Oh, baka badun sana ambo kasadonyo. Sehat, ranca. Oh, Masya Allah. Ada orang Bugis di sini? Agak Kareba, Madeceng. Masya Allah. Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare? Api, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Mau Jawa, mau Batak, mau Bugis, mau Sunda, mau apapun suku kita, kita semua diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur. Ada orang pergi kemana-mana bawa tas, disangka isinya laptop, begitu dibuka rebus pisang. Kenapa dia bawa rebus pisang dari rumah? Karena dia tidak mau singgah ke rumah makan. Saking pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Botolnya memang botol air mineral, tapi agak lusuh. Kenapa? Karena airnya diisi dari rumah air masak. Dasar pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Kalau lewat 10 kol diesel, Ustaz Somad, kalau lewat 10 kol diesel di jalan ini,
itu 7 punya dia, yang 3 punya orang lain. Ini orang kaya apa miskin? Kaya. Lalu saya tanya, di mana dia sekarang Pak Haji? Mati. Orang kaya mati. Itu sawit itu punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Itu toko-toko punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Jadi setelah mati bagaimana? Habis direbut, anak-anak bodoh tak sekolah karena manja. Jadi siapa yang kaya? Diambil pengacara. Pengacara yang memakan Pak Ustadz. Makanya bekali anak-anak dengan pendidikan pesantren. Ada pesantren di tebing tinggi? Masukkan ke pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Apa nama pesantren? Iyalah, pokoknya pesantren lah. Anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMP unggulan. Yang satu, anak ibu di mana? Itulah Pak Ustadz, karena nggak diterima kemarin di sana-sana, akhirnya aku masukkan ke pesantren lah. Pesantren itu kan tempat pembuangan Pak Ustadz. Kau anggap pesantren ini tempat orang bodoh, bin tolol, bin dungu, bin goblok. Pesantren mata pelajarannya berlipat ganda daripada SMP. SMP pelajarannya cuma 5. Bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Ikut ujian, selesai. Pondok pesantren, bahasa Arab, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Belajar lagi pelajaran umum. Anakmu yang terpintar. Kenapa ribut orangnya? Anak pesantren? Hai Besti. Anak pesantren. Masukkan anak bapak yang paling cerdas, anak bapak yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Apa nama pesantrennya? Bahrul Ulum. Fathul Ulum. Anda mau anak Anda selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, daftarkan segera ke pesantren Fathul Ulum Tebing Tinggi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sudah ku sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan mereka mau menyelamatkan anaknya. Anak pesantren tidak mau bercampur dengan laki-laki yang tak mahram. Di sana dia perempuan aman di tengah. Ini pengajiannya luar biasa ini. Laki-laki perempuan tak nyampur. Yang laki-laki yang perempuan di sini perempuan semua. Ada juga aku tengok laki-laki. Di sini laki-laki semua. Laki-laki semua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari pacaran. Hari apa ini? Hari libur, hari Ahad, anak lajang, anak gadis. Ustadz, kami ini bukan di kota, tidak ada karaoke, tidak ada diskotik, tidak ada bioskop. Tempat kami aman. Memang tak ada diskotik, memang tak ada bioskop, tapi tempat gelap pokok sawit banyak. Betul? Jaga anak gadisnya, jaga istrinya, jaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anak gadismu. Siap menjaga anak gadisnya? Yang menjawab yang tak punya anak gadis pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya Allah, kalau ada anak lajang, anak gadis tebing, kenapa kemari duit ini? Kalau ada anak lajang, anak gadis, berapalah sumbangan orang tebing tinggi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita acak ya, berapa sumbangan orang tebing tinggi? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau 2000 itu gambar orangnya tak senyum. Yang di atas ikan besar ya, Pak. Hah? Yang belakang ikan besar. Oh banyak, di sini banyak. Yang ada gambar Ustaz Somad banyak. Mau yang 2000, mau yang 10.000, mau yang 100.000, yang penting ikhlas. Insya Allah semua yang sudah mengasihi ini masuk surga insya Allah. Ustaz Somad yang belum ngasih rupanya. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tertekan saya.
Udah kalian rekam? Kalau belum paksa kita ulang lagi. Sedekah Ustadz Somad ini sudah tak ada pahalanya lagi. Kenapa? Makasih Pak, jazakumullah khairan. Udah kalian foto? Sedekah Ustadz Somad ini sudah dirusak karena ria, dirusak karena ujub, dirusak karena merasa kagum, dirusak karena direkam video, dirusak karena dipuji orang. Nanti direkam, diupload, dimasukkan ke YouTube, dikomen orang. Ustadz orangnya dermawan, Ustadz orangnya rendah hati, Ustadz jadikan aku yang kedua Ustadz. Ada kalian baca komen-komen itu, ada kan? Ada yang begitu kan? Aku insya Allah yang begitu-gitu ingat insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah dipuji-puji orang, dimuliakan orang, padahal pujian hanya milik. Itulah yang kita katakan dalam tarawih, alhamdulillahi rabbil, pujian hanya milik. Doakan supaya hati Ustadz Somad ini jangan gila karena pujian. Doakan supaya hati ini jangan gila karena sanjungan. Disanjung orang melambung tinggi ke atas awan. Ketika dihinakan orang jatuh ke dalam tanah. Kita beramal karena Allah. Kalau kau merasa lebih besar, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kalau kau merasa kau yang dipuja-puji, maka pujian hanya milik Allah. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Itulah yang kita ucapkan di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu di mana sholat tarawih tadi? Di sini. Bapak di mana tarawih tadi Pak? Di sini. Saya udah tahu. Ustadz kau tahu? Kan ada rekamannya dikirim tadi. Ini jamaah sudah tarawih di lokasi. Jadi kalau tahu kenapa Ustadz nanya? Pura-pura aja. Saya mau ngasih tahu kepada saudara saya dari Sabang sampai Papua bahwa orang Tebing Tinggi malam ini persiapannya luar biasa. Buka puasanya di sini, sholat maghribnya di sini, sholat isyanya di sini, tarawihnya di sini, witirnya di sini, jangan-jangan sahurnya pun di sini juga. Tapi insya Allah selesai ini kita pulang masing-masing ke rumah, tidur. Ustadz Abdul Somad malam ini langsung dari Tebing Tinggi ke Pekanbaru. Doakan supaya selamat di perjalanan. Pulang ke rumah nanti jangan nonton TV. Kalau nonton TV kena radiasi matanya tak bisa Jangan lagi nengok handphone. Kalau nengok handphone tidurnya terbang melayang. Maka langsung matikan lampu, langsung bismika Allahumma ahya wa amut. Kanan kiri putar nggak juga bisa tidur. Pergi ke warung beli antimo. Makan setengah. Jangan makan sepapan. Kalau sepapan dimakan, bangunnya malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Pulang ke rumah jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun sholat sunat usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunat wudu, sholat sunat tahu. Apa pula tauco?
Inilah mikirkan makan aja bulan puasa ini. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat tahajud. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini belum sholat tarawih ini. Kami sebelum kemari sudah sholat tarawih tadi di Kemang Manis. Kami sholat tarawih di sana, habis sholat tarawih sholat witir, barulah kami berangkat kemari. Saya tanya Bang Ican, berapa lama perjalanan ke Tebing Tinggi ini Bang? Ya sekitar 30 menit lah katanya. Udah lewat agak sejam, saya tanya, berapa Bang? 30 menit lagi lah insya Allah. Akhirnya sampai kemari kami dalam keadaan sehat walafiat. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Berapa banyak pertemuan yang sudah direncanakan tak jadi. Kenapa? Hujan lebat. Malam nih cuaca bisa begitu sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini jangan-jangan orang Tebing Tinggi pakai pawang. Orang Tebing Tinggi, orang Tebing Tinggi tidak ke dukun. Orang Tebing Tinggi tak pakai pawang. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah suasana aman, damai, tenang. Kami mau melaksanakan tabligh akbar. Sehatkan Ustadz Abdul Somad. Ini tausiah Ustadz Abdul Somad sejak hari Jumat. Saya sampai ke Jambi hari Jumat, berangkat ke Sarolangun, habis itu banyaklah tak kemana-mana. Inilah tausiah saya yang terakhir. Terakhir maksudnya? Terakhir dalam acara di Jambi ini terakhir. Kalaupun ditakdirkan Allah ini terakhir, mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang indah buat kita semua. Malam ini kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Yang jamin besok pagi masih hidup? Ada yang menjamin besok pagi masih hidup? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin masih hidup. Karena ajal, umur, nafas, detak jantung, itu semuanya kuasa Allah. Jantung ini berdegup, berdetak, pegang dada sebelah kiri. Itu jantung yang normal. Jantung yang tak normal, jantung ini tak normal karena 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Alhamdulillah jantung kita semuanya normal, sehat, amin. Kalau ada yang jantungnya tak berdegup, tak berdetak, insya Allah kain kapan sudah siap. Baju yang mahal-mahal, sampai ke rumah 3 lemari. Di dalam kamar ada lemari panjang. Rak ibu. Punya bapak ada tuh sempil ujung sedikit. Ketika mati, pakaian itu semuanya tinggal. Yang dibawa mati hanya kain itulah kain yang belum disiapkan sampai sekarang. Kain untuk sholat hari raya sudah siap. Baju untuk sholat Idul Fitri sudah siap. Tapi kain kapan belum disiapkan. Padahal kain kapan itulah yang paling cepat. Bisa jadi besok pagi. Betul? Ini kok semangat kali Ustadz Somad? Enggak tahu. Padahal mestinya ini tausiah terakhir, suara sudah habis, badan panas dingin. Mestinya malam ini suara tak menggelegar lagi. Jamaah sekalian, ingatlah mati. Kita semua akan mati. Tapi suara saya bisa menggelegar. Ini karena doa orang Tebing Tinggi yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Takbir! Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai malam-malam Ramadan ini tidak bangun. Jangan sampai malam Ramadan tidak tahajud. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, sudah 6 malam. Malam Senin ini jangan sampai ada yang tidak bangun. Paling bagus sholat tahajud berjamaah. Saya tidak mau mengetes, menguji-nguji. Saya tidak mau mempermalukan orang. Saya tidak mau bertanya ke ibu, ibu 6 malam ini ibu membangunkan bapak atau bapak membangunkan ibu? Saya nggak ada tanya, saya nggak tanya. Saya tak mau mempermalukan kalian guys. Tapi yang paling bagus, rahimallahu ra'an
Allah merahmati laki-laki aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Mestinya kalian yang membangunkan, kalian ambil air, kalian percikkan ke wajah mereka. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau yang udah beranak 5-20 tahun, bangun, 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 sahur, sahur, sahur. Dia ambilnya pula centong sama kuali, pang, pung, pang, pung, pang, pung, pang. Yang terjadi sekarang bagaimana? Istri sudah masak, istri sudah menghidang, istri sudah buat kopi, laki tak juga bangun. Akhirnya pandai ibu ini, lemah lembut dia, dibisikkannya ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu yang payah membangunkan suami, siap pakai jurus tadi. Hati-hati kalian bang, itu tidak ada di tebing tinggi. Orang tebing tinggi ini mudah bangun sahur, betul? Betul kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masjidnya cantik, jangan sampai tidak sholat berjamaah subuh. Ustaz, ya, suami saya itu kalau subuh, Masya Allah Pak Ustaz. Kenapa bu? Jam 8 bangunnya. Tidak ada alasan. Di bulan Ramadan bangun jam 4, makan sahur, habis makan sahur sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Allah bisa karena terbiasa kita. Ambil burung merpati. Burung apa? Ikat sayapnya pakai karet. Pakai apa? Ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke dalam kotak. Biarkan seminggu, kasih beras. Habis itu lepaskan karetnya, dia akan terbang sejauh mata memandang. Tapi insya Allah di hari petang dia akan pulang. Cuman 7 hari dia diikat di kotak, dia tahu tempat dia pulang. Tapi umat Islam diikat 30 malam dengan tarawih, diikat 30 malam dengan witir, diikat 30 subuh. Selesai Idul Fitri, masjid balik kosong, tinggal pemain inti dan pemain cadangan. Pemain naturalisasi terbang melayang entah kemana, tinggallah imam. Betul? Itu tidak terjadi di tebing tinggi. Tebing tinggi ini tengoklah, jangankan dalam masjid, sedangkan di tengah lapang saja begini penuhnya, apalagi di masjid. Tengoklah nanti habis Idul Fitri. As-salatu khairum minan naum. Pagi-pagi ditanya, kau kenapa tak ke masjid? Alah, muazzinnya terlalu lembut, itulah aku tertidur. Bala dimintalah muazzin baru, diminta ke kantor Bapak Dan Ramil. Pak Dan Ramil ada tentara yang bisa azan, bisa bawa. As-salatu khairum minan naum. Barulah ramai dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kitalah yang meramaikan masjid kita. Jangan sampai nanti kita ke masjid bukan karena kita yang berjalan, tapi karena imam memanggil. Apa kata imam setelah selesai salam? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tolong penyelenggara jenazah bawa jenazahnya ke dalam. Yang sombong-sombong, yang selama ini tak mau ke masjid, yang selama ini merasa sehat, yang merasa sawitnya banyak, yang merasa kaya, yang merasa berkuasa, tidak mau datang ke masjid, akhirnya kau akan datang ke masjid sebagai jenazah. Imam tidak pernah sakit hati, imam tidak pernah dendam, imam tetap meminta bawa jenazahnya masuk. Yang selama ini tidak mau berada di belakang imam, diletakkan di depan imam. Apa kata Pak Imam? Kau dulu tak mau di belakang aku kan? Ya kan? Nah, sekarang kau letakkan di depan kan? Nah. Dulu aku takbir sekali, kau mau tak mau ikut aku kan? Sekali takbir, sekarang ku takbirkan kau 4 kali. Dulu kau tak mau sujud kan? Dulu kau tak mau rukuk kan? Sekarang ku sholatkan kau tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat.
Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Anak diminta, ada anaknya yang bisa jadi imam, tak satu pun anak yang bisa jadi imam, karena tidak pernah mementingkan pendidikan anak. Yang model begini tidak ada di tebing tinggi. Ini adanya di tebing rendah, tebing pokoknya tebing-tebing lah, panjat tebing. Kalau tebing tinggi ini orangnya baik-baik semua. Tolong nanti satu malam satu subuh selama Ramadan, mumpung anak muda lagi semangat, diadakan latihan penyelenggaraan jenazah. Setuju? Tolong nanti Bu, Pak, kalau dibuat acara penyelenggaraan jenazah, yang ikut itu jangan yang tua-tua. Anak-anak muda inilah yang ikut penyelenggaraan jenazah, karena kalian yang akan memandikan orang tua. Ini banyak saya tengok asal dibuat penyelenggaraan jenazah, yang daftar orang tua. Ngapa ikut? Kan kalian yang mau diselenggarakan. Saya kalau mati, saya ingin yang menyelenggarakan jenazah adalah anak, keluarga. Nabi tak punya anak laki-laki. Siapa yang menyelenggarakan jenazahnya? Sayyidina Ali, menantunya. Makanya bapak cari menantu yang soleh, apa pula somat. Ini ketika datang yang mau meminang anak gadis, tanya dulu fit and proper test. Berani kamu mau minang anak saya? Apa titelmu? SH. Coming. Apa titel? SE. Silakan masuk. Apa titel? SAG. Aduh, mohon maaf ya, nggak jelas ini. Padahal yang SAG inilah yang akan membisikkan la ilaha illallah. Yang SAG inilah yang akan membacakan Yasin. Yang tamat pesantren inilah yang akan menyelenggarakan jenazah. Yang ini yang akan membacakan tahtim tahlil. Kau sepelekan anak pesantren, sekolah agama, sekolah UIN, sekolah IAIN, insya Allah dua-duanya dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan terlalu dekat berkawan, apalagi berkawan dalam dosa dan maksiat. Waktu buat dosa ketawa, waktu mabuk ketawa, waktu ngisap ganja ketawa, waktu berzina ketawa, waktu buat dosa ketawa. Tapi saat kau mati, kawanmu ketawa. Ingat, kau mati, kawan makan ayam. Betul? Tapi kalau kau berkawan dengan orang yang baik, saat kau meninggal, dia akan membacakan Al-Fatihah. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat kabar Ustadz Somad meninggal, orang tebing tinggi mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mendoakan Allahumma firlahu warhamhu? Itulah yang kita inginkan. Anak istri akan membawa ke liang lahat, digali liang lahat. Anak akan masuk ke dalam. Kawan begitu banyak, ramai. Yang mau masuk ke dalam cuma 3 orang. Satu memegang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Kenapa yang lain tak mau? Bukan tak mau, tak muat. Mereka letakkan kepala, mereka letakkan pinggang, mereka letakkan kaki. Mana kasur empuk yang dibeli di Jambi? Mana kasur empuk dengan bantal yang terbuat entah dari apalah? Semuanya berganti dengan tanah liat. Kaki ditempel pakai tanah liat, tengkuk
di sandal pakai tanah liat, pinggang pakai tanah liat. Setelah itu anak pun naik ke atas memanggil kawan-kawannya, hai bro, mari kita timbun, kita injak biar padat. Anak yang dulu dibawa jalan-jalan main-main, anak dulu yang digendong dengan lagu-lagu kesenangan, anak dulu berapa banyak bapak tidak jadi beli baju hari raya demi untuk sekolah anak. Berapa banyak bapak berkorban air mata, ibu meregang nyawa. Tapi akhirnya anak hanya akan menimbun kita dengan tanah yang kita bawa mati kekal abadi hanyalah amal soleh. Di Ramadan inilah amal soleh gitu kita perbanyak insya Allah. Doakan supaya yang ceramah ini juga amal solehnya banyak. Jangan sampai Ustadz Somad ini ceramah tiba-tiba besok kita ini semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Mau nangis ibu-ibu di tepi kubur suami. Abah. Datang Ustadz mengasih sabar ya Bu, sabar Abah. Ibu kenapa nangis kuat kali? Sawitnya sedikit kali. Berapa banyak istri mau masuk ke dalam liang lahat suami. Dunia sudah sepi tanpamu sayang. Tak ada lagi maknanya hidup ini, aku mau masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam Ustadz. Ustadz pun melarang, jangan masuk Bu, jangan Bu, nggak muat Bu, jangan. Aku mau masuk Pak Ustadz. Saya ini orangnya rasional aja. Kalau ada ibu yang mau masuk, tak saya larang. Masuk. Ini aku tanya. Kalau mati bapak ini, ibu mau masuk? Inilah yang paling jujur. Ini tolong panitia jangan undang lagi Ustadz Somad ke tebing tinggi. Ini Ustadz provokator ini. Jangan nanti sahur begitu waktu bapak minta kopi. Mana kopi kita deh? Buat aja sendiri. Saya tidak ingin merusak hubungan kalian Bapak Ibu. Saya cuma mau menyadarkan kita nanti akan mati membawa amal soleh. Innal insana lafi. Semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin, yang punya sawit 20 hektar rugi, yang tak punya sawit rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng lebih rugi. Maka mau ganteng tak ganteng, mau cantik tak cantik, isilah Ramadan ini dengan amal. Jangan ada yang kosong. Sholat ke masjid, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, qabliyah, ba'diyah, awabin, isyraq, sholat sunat taubat, mendekatkan diri kepada Allah, khatamkan Al-Quran, bersedekah, bagikan semua. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar tausiah Ustadz, terbuka pintu hati saya mau mewakafkan. Itu ada beberapa kebun sawit, saya wakafkan Pak Ustadz. Sawit siapa Bu? Tak tahu entahnya siapa. Mana bisa mewakafkan sawit punya orang? Punya kita lah kita wakafkan. Datang ke Kiai, datang ke Pak Ustadz, datang ke pesantren Fathul. Ustadz, berapa kelas? Rupanya waktu sudah habis. Saya nggak nengok jam lagi saking surnya. Rupanya barulah saya tengok jam. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang udah jam 11 kurang 15. Rupanya udah 1 jam saya berdiri saking semangatnya ini, luar biasa.